bahwa kita harus memahami Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran harus dipahami dengan baik, dengan benar, kemudian kita dapat mengamalkannya. Tanpa memahami Al-Quran, tanpa kita mengilmui Al-Quran, tentu kita tidak mungkin mengamalkan Al-Quran. Ini sebetulnya prinsip daripada tadarus. Tadarus artinya adalah upaya kita, sebuah proses kita untuk memahami Al-Quran secara bersama-sama, kemudian nanti kita mendapatkan pesan-pesan hidayah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena memang sebetulnya inilah yang maksud dengan tadabur, ya tadabur. Jadi Allah tidak pernah dalam Al-Quran mengatakan afala yatafakkarun Al-Quran, tapi Allah mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Dan saya meyakini bahwa Al-Quran itu sesuatu yang telah dimudahkan Allah Taala untuk mempelajarinya, mengingatnya dan menghafalnya, dan kemudian juga mengaksesnya. Sehingga Allah mengatakan Al-Quran dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Jadi kata Allah SWT, ya kenapa kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk diperingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Kenapa kalian tidak mau belajar? Saya memahami bahwa artinya apa? Al-Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Bahwa Allah SWT telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk difahami oleh siapapun. Jadi tidak mesti dia seorang profesor, seorang doktor, siapapun bisa memahami Al-Quran. Karena Allah sudah sengaja memudahkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Tidak mungkin Allah SWT memberikan petunjuk yang kemudian ya manusia sendiri tidak bisa memahaminya. Tentu manusia akan tersesat. Kenapa? Karena keterbatasannya dalam memahami Al-Quran. Para hadirin dan saudara sekalian, saya coba misalnya di sini melihat satu ayat misalnya dalam surah Al-A'raf misalnya. Itu dalam surah Al-A'raf itu ayat 122. Memang barangkali sesuai dengan tema malam ini Ramadan dan fitrah kemanusiaan, maka Allah SWT mengingatkan a'udzubillahi ba'id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, di sini sebetulnya kita bisa memahami bahwa Allah SWT mengatakan ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Adam, dengan anak cucu Adam, ketika mereka Allah keluarkan dari sulbi, demi zuhurim, dari tulang punggung mereka, anak-anak cucu mereka. Lalu Allah asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil persaksian dengan mereka. Ya, apa persaksiannya itu? Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Rabbmu? Ya, lalu para roh arwah itu ketika mau dimasukkan ke dalam jasad manusia, mereka mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan benar, kami mengakui. Nah, ini kenapa Allah melakukan itu? Antakulu yaumil qiyamah inna kunna adza ghafilin. Kami nyatakan ini, kami mengerjakan ini agar nanti kalian tidak ada yang mengatakan bahwa kami ini tidak pernah mengingatkan. Ya, jadi artinya sejak dari rahim ibu, ketika masih dalam al-arwah, Allah SWT sudah mengambil perjanjian. Allah sudah mengingatkan. Inilah yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrah manusia itu fitrah bertauhid. Fitrah mengenal Tuhannya. Dan inilah salah satu kelebihan dan keutamaan manusia. Manusia itulah makhluk yang mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya. Maka orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Kata itu yang disebut dengan oleh para ahli ilmu kalam man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi kenapa manusia itu bisa kenal dengan Tuhannya? Karena dia tahu dirinya. Ya, satu-satunya makhluk ya. Katakan selain malaikat dan alam malaikat dan makhluk-makhluk jin lainnya, yang tahu tentang siapa dia itu hanya manusia. Ya, ini secara sederhana aja kalau kita misalnya bertemu dengan kucing misalnya, kalau kita tanya mereka, "Kucing, kamu siapa tahu enggak?" Enggak tahu dia, kita yang tahu dia itu kucing. Dia sih nggak tahu. Dia adalah makhluk yang tidak mengenal dirinya. Karena itu dia tidak punya kewajiban mengenal Tuhannya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak kenal dirinya. Tapi manusia adalah manusia yang tahu diri.
Tahu dia artinya yang kenal dirinya siapa. Karena dia kenal dirinya, kemudian dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu manusia adalah makhluk yang diberikan kewajiban untuk beribadah. Ya, dan kemudian ibadah itu yang kemudian nanti membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, jadi kalau ada judul Ramadan dan kembali kepada fitrah itu sungguhnya luar biasa. Kenapa? Semakin manusia menyadari siapa dirinya, kemudian dia mengenal dengan Tuhannya, kemudian dia beribadah kepada Allah Taala, maka itulah yang kemudian membuat perbedaan yang luar biasa antara manusia dengan makhluk-makhluk hayawan misalnya. Ketika manusia itu katakanlah misalnya dia tidak mengenal dirinya dan dia lupa diri sebagai manusia dan dia tidak mengenal Tuhannya. Kemudian pada waktu itu ya manusia itu berpotensi tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Ya itulah artinya Ramadan dengan Islam sebagai syariat dan lain-lain dan syariat itu sebetulnya adalah merupakan sebuah proses pemanusiaan manusia sebagai manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk yang kembali kepada fitrahnya. Ketika manusia tidak mengenal dirinya, ketika manusia tidak tahu siapa dirinya sendiri dan bagaimana dia harus berbuat dalam kehidupannya terhadap Allah Taala sebagai penciptanya, nah dia dan tidak beribadah kepada Allah Taala, maka ketika itu manusia itu tidak akan berbeda dengan makhluk yang lain. Maka Allah Taala dalam Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami akan lemparkan nanti menuju jahanam itu mayoritas daripada jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka itu lahum qulubun. Mereka punya hati, mereka punya pemikiran, punya akal, la yafqahuna biha, tapi akalnya dia tidak bergunakan untuk memahami kebenaran, untuk menerima kebenaran dari Allah Taala, untuk mengetahui siapa dirinya dan bagaimana dia harus berbuat sebagai manusia yang sesungguhnya. Walahum a'inun la yabsuna biha, mereka punya mata, tapi matanya tidak berfungsi untuk melihat kebenaran dan kekuasaan Allah Taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi telinganya tidak pernah dia pergunakan untuk mendengarkan ya ajaran Allah SWT. Maka oleh itu Allah mengatakan, ulaika kalan'ami balhum adal. Mereka itu sungguhnya seperti binatang malah lebih sesat. Jadi ketika manusia ini jahat, manusia ini tidak mengenal dirinya dan tidak kembali kepada fitrah, maka dia akan bisa lebih jahat daripada binatang. Ya, katakan misalnya kalau harimau makan, ya kalaupun dia seorang seekor binatang yang dikatakan makhluk yang buas, tapi ya dia tidak mengumpulkan makanan sampai berpuluh-puluh sampai berbulan-bulan untuk dia makan, enggak. Tapi dia hanya memakan sesuai kebutuhannya. Tapi ketika manusia rakus, manusia akan melakukan hal-hal yang lebih jahat daripada binatang sendiri, daripada harimau. Dia akan lebih jahat dari harimau, lebih rakus daripada macan apapun. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengenal dirinya. Oleh karena itu kita perlu mengenal diri kita siapa dan mengenal Allah Taala dan perlu mengimplementasikan ibadah kepada Allah sehingga ketika itu kita insya Allah mudah-mudahan akan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang barangkali dapat saya berikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan rangka tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, yaitu Ramadan yang mengembalikan kita kepada fitrah. Kenapa? Karena Ramadan mengingatkan kita adalah manusia yang fitrah, manusia yang punya kewajiban, yang harus berinteraksi sosial dengan baik dengan Allah Taala maupun dengan manusia dan lingkungan sosial. Demikian saja sekalian, barangkali untuk memenuhi undangan Pak Chandra, ya mudah-mudahan acara ini akan berlanjut menjadi satu upaya proses untuk lebih mengembangkan, lebih menyebarkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik terhadap Islam dan terhadap Al-Quran, sehingga insya Allah mudah-mudahan semakin hari kualitas kita semakin baik, karena Allah tidak bicara kuantitas, tapi Allah bicara kualitas. Karena Allah ingin menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa antara kalian yang beramal dengan amal yang terbaik. Bukan yang terbanyak, bukan aksaru amala, bukan akbaru amala, tapi ahsanu amala. Amal yang berkualitas. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang.
pada Pak Chandra, saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau ini tidak apa yang bisa bicarakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Chandra dan teman-teman. Demikian terima kasih. Nasuminallah fadlun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Risman, Wakil Ketua Komisi Dakwah yang juga Sekretaris Jenderal MUI DKI Jakarta yang sudah memberikan wejangan di hadapan kita bersama. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa itu adalah untuk mengembalikan fitrah kita sebagai orang yang suci. Ketika kita berhasil melewati tarbiyah Ramadan, maka mampu mengembalikan kita kepada fitrah ketuhanan, fitrah kesucian. Nah, ini yang tentunya kita harapkan lewat Ramadan. Nanti mudah-mudahan setelah selesai Ramadan kita kembali menjadi orang yang suci. Nah, tadi menarik beliau menyampaikan bahwa ketika setiap manusia mengenal dirinya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya berarti ia mengenal Tuhannya. Artinya terkadang banyak di kalangan manusia itu yang bisa lebih bejat, ya, lebih rakus daripada hewan. Balhum adallun, ya. Kenapa? Ya karena serakus-rakusnya hewan dia hanya bisa untuk dirinya sendiri dan tidak menimbun makanan. Tetapi kalau manusia, apalagi yang korupsi, yang melakukan kezoliman, memakan harta orang lain, nah ini bisa menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, maka benarlah apa yang Allah firmankan dalam ayatnya, bahwa manusia itu bisa lebih sesat dari hewan, ya. Karena rakus-rakusnya hewan dia masih punya batasan. Tetapi kalau manusia yang tidak punya rasa ketuhanan, yang selalu diiringi oleh nafsu, yang memperturutkan nafsu nafsu amarah bisu, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Innan nafsa la amaratum bisu, kata Allah dalam Al-Quran, sungguh nafsu itu selalu condong mengajak kepada yang berbuat buruk. Nah, karenanya mudah-mudahan kita lewat Ramadan ini bisa menjadi orang-orang yang bersih, artian bersih jiwanya dan juga bersih dari segala hal-hal yang kotor. Baik, selanjutnya masih ada narasumber kita yang berikutnya, ada Kiai Abdul Mun'im Ritonga. Beliau juga adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia dan juga beliau di Al-Wasliyah sebagai Dewan Pertimbangan Pak Yai, ya, penasehat. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita simak tausiah dari beliau kepada Pak Yai Abdul Mun'im Ritonga. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, suara saya jelas diterima? Jelas diterima. Oke. Jelas Maaf, sekali. saya di daerah terpencil, di pulau-pulau kecil di Nias Selatan. Jadi sinyal kadang-kadang hilang. Mudah-mudahan tidak hilang, ya. Tadi saya mau menuju tempat ini naik sepeda motor berlubang-lubang, ngebut. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sehat aja. Masya Allah. Jadi ini mau pindah dari satu pulau ke pulau aja itu makan waktu 5 jam, 6 jam, paling cepat 4 jam. Jadi sekarang saya ada di Pulau Telo. Itu kalau kita datang dari daerah lain naik pesawat kecil, kita singgah di pulau kecil dulu di sebelah Pulau Telo. Apa namanya pulaunya? Nasonde. Nah, dari Lasonde. Dari situ nanti naik boat lagi, bayar 30.000, kira-kira 15 menit, 20 menit baru sampai ke Pulau Telo.
Pulau Telo ini agak di tengah karena padat lumayan penduduk, sedangkan pulau di sebelahnya kosong, nggak ada penduduk. Dan ini ada 101 pulau kecil. Alhamdulillah saya ada di sini sekarang. Kalau teman-teman gemar di kota berdakwah bulan Ramadan, saya yang mengisi di pelosok-pelosok. Kalau Kia Chandra senangnya di kota, kalau saya senangnya di pelosok Ramadan. Jadi saya kalau di pelosok ini nggak dapat duit, bahkan kita membagi-bagi duit. Masya Allah, ini yang seru. Karena ada tersisalah duit, kita ya berbagilah sama teman, saudara-saudara kita yang butuh. Baiklah, ini judulnya menarik sekali nih, karena peluasan makna tentang tadarus. Orang biasa mengartikan tadarus secara tradisional, ya baca Quran rame-rame saling menyimak, bacaannya panjang pendeknya dan tajwidnya lah. Tapi ini sekarang tadarus itu mentadabburi Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran dari berbagai aspek. Baiklah hadirin sekalian, saya ingin melihatnya dari 4 aspek ini, dampak dari puasa dan terkait dengan suasana Ramadan. Pertama sekali, dampak puasa dan terkait dengan Ramadan ini, efeknya kepada fisik. Yang kedua, terhadap mental. Yang ketiga, terhadap kehidupan sosial. Dan keempat, terhadap kehidupan spiritual. Hadirin sekalian, secara fitrahnya kita diberikan Allah fisik yang keadaan primanya kita sehat, tapi fisik itu dalam prosesnya bisa juga menimbulkan penyakit. Karena itu, karena fitrahnya kita diberi fisik yang sehat, untuk menjaga kesehatan itu antara lain berpuasa. Summu tasihhu, kata Nabi Muhammad. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Ini ternyata dilirik oleh para dunia kedokteran. Saya termasuk orang yang sering check up ke rumah sakit setiap bulan. Kalau mau check up keadaan kadar gula saya disuruh puasa 10-12 jam. Mirip dengan puasa. Puasa kita di Indonesia 13 jam kira-kira ya, lebih kurang. Tapi ada juga pernah saya di Jerman, puasanya 18 jam. Ada juga yang puasa sampai 20 jam. Menurut dunia kedokteran, itu bisa merusak kesehatan. Tapi dalam fakta, orang-orang yang meneruskan puasa dan selama 20 jam, mereka sehat-sehat aja. Jadi antara teori dengan praktek, kita harus lihat kenyataan. Teorinya bilang tidak baik buat kesehatan, tapi prakteknya tidak merusak kesehatan. Memang banyak isu-isu negatif yang dilontarkan oleh orang yang tidak suka sama Islam. Apalagi dulu pernah heboh itu. Ada seorang intelektual yang non-muslim mengatakan bahwa puasa itu merusak kesehatan. Heboh, para ulama ribut itu. Memberi dalil yang cukup. Faktanya kita enggak sakit. Kemarin saya konsultasi sama dokter bilang dia keturunan Tionghoa dan beragama non-muslim. Dia bilang menurut dunia kedokteran, kalau kita mengosongkan perut sampai 13 jam itu batas maksimal. Dan dia sebutkan lagi, indahnya puasa itu ada pesan Rasulullah, lambatkan sahur, cepatkan berpuasa. Ini terkait dengan fisik, kesehatan. Nah, di sisi lain kita banyak mendengar dalam bentuk praktek ya, empirik. Orang-orang sakit mah itu biasanya nggak kuat lama makan. Dia harus sering makan walaupun sedikit-sedikit. Tapi ketika bulan Ramadan dia paksakan berpuasa, menurut pengakuan mereka aman. Kecuali 1-2 kalau sudah akut parah ya, nggak bisa, tapi sehat. Saya berdakwah ke sana kemari, saya tanya jemaah, apakah ada yang sakit karena berpuasa? Nggak ada yang menjawab satupun sakit. Mereka mengatakan justru fisiknya semakin ringan. Melangkah, bergerak, biasanya kalau dalam keadaan biasa terasa berat karena banyak makan, berlebihan. Tapi kalau Ramadan ini ibarat mobil itu dia diadakan servis besar-besaran supaya keadaannya normal kembali. Pemirsa sekalian, coba kita bayangkan
kita selama 11 bulan makan, minum, kadang-kadang lebih dan sebagainya. Tapi memang Allah sayang sama kita, yang muslim ini, selama sebulan kita disuruhnya mengistirahatkan perut kita. Saya rasanya memang kalau puasa itu badan jadi ringan, perut terasa normal, badan jadi sehat, dan memang sesuai dengan fitrahnya lah. Manusia ini memang perlu melakukan istirahat ya fisiknya supaya bisa menetralisir keadaan-keadaan yang tidak netral di dalam dirinya. Tapi yang lebih tahu ini tentunya orang-orang dunia kedokteran, mereka bisa menerangkan lebih luas lagi dampak puasa terhadap kesehatan. Tapi ini bukan semata-mata juga puasa, karena di dalam Ramadan ini kita kurang tidur. Kita disuruh qiyamul lail, berjaga malam suntuk, sedangkan siang kadang-kadang kita harus bekerja. Di antara bangun jaga malam dengan bekerja itu kita tidur sedikit. Tak jarang di antara kita tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Tapi alhamdulillah kenyataannya kita sehat. Apalagi 10 malam terakhir ini. Kita biasanya yang benar-benar punya perhatian penuh terhadap anjuran Rasulullah, kita qiyamul lail itu berjaga sepanjang malam selama 10 malam. Tapi kenyataannya kita nggak sakit, sehat, bahkan kita masih bisa bekerja dengan normal. Alhamdulillah. Jadi tidak merusak fitrah manusia. Puasa ini justru membantu fitrah manusia yang dikasih Allah fisik yang harus selalu terjaga kesehatannya. Pemirsa sekalian, sampai di sini dulu uraian tentang fisik karena waktu kita singkat. Saya lanjutkan dengan efek kepada mental. Luar biasa. Secara fitrah, kita diberikan bekal oleh Allah mental yang macam-macam. Tapi di dalam berpuasa ini, dalam bulan Ramadan, paling tidak ada 2 mental yang dilatih secara luar biasa. Pertama, kita dilatih kesabaran. Biasanya kalau kita lapar, emosi kita meningkat itu. Kemudian, tapi kita disuruh sabar. Sabar untuk menahan lapar dan haus selama terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi tidak hanya sabar untuk menahan lapar dan haus. Kita juga disuruh sabar untuk menahan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan puasa. Kita sabar tidak bicara yang jelek-jelek. Kita sabar untuk tidak melihat yang jelek-jelek atau mendengar yang jelek-jelek. Kesabaran itu bagian dari fitrah manusia yang membuat manusia makin mulia dan terhormat. Kalau orang tidak sabar, biasanya kehormatannya terganggu dan orang pun kurang simpati melihat orang yang suka marah-marah. Dan diharapkan setelah sebulan kita terlatih sabar, itu akan memancar dalam kehidupan kita 11 bulan berikutnya. Nanti disusul kita latihan sabar lagi pada bulan berikutnya. Berikutnya kita disuruh jujur, bermental jujur. Sekarang banyak yang korupsi, di mana-mana korupsi, buat kita nggak enak hidup. Kita kalau mau berurusan, kalau nggak ada uang ekstra, kadang-kadang kurang dilayani, terlambat, atau dibilang terselip dan sebagainya. Nggak nyaman kita, karena sudah tidak jujur lagi orang yang diamanahkan untuk mengurus pelayanan masyarakat itu. Tapi Ramadan ini kita dilatih jujur. Meskipun makan dan minum itu milik kita. Kalau kita makan dan minum, kita bisa di dalam kamar, orang nggak tahu. Tapi tetap aja kita jujur, kita tidak makan dan minum. Meskipun itu kita punya dan kita bisa bersembunyi. Kita jujur sepanjang Ramadan ini untuk tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, kehidupan sosial. Fitrah manusia memang manusia itu harus berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam ilmu sosiologi disebutkan bahwa kita makhluk zon politikon. Nah, di dalam Ramadan, kehidupan sosial kita itu diperkaya, ditingkatkan. Kita sehari-hari ada ibadah khusus, namanya sholat tarawih, kita pergi ke masjid berjamaah. Kalau saya selain tarawih, saya berjamaah juga buka puasa. Itu Pak Kiai Chandra, kalau pindah dari masjid ke masjid kita buka puasa, itu
ada rasa kenangan khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Sekarang ini saya kalau buka puasa di rumah rasanya bukan puasa. Tapi ketika duduk bersama orang lain di masjid, di samping dapat makanan gratis, kita bersilaturahim dan punya kenangan khusus. Apalagi saya waktu di Arab, wih makanannya enak sekali Pak. Nah, kemudian saya kira ketika saya bertugas di Jerman, suasana itu nggak ada. Ternyata lebih keren lagi di Jerman. Di Jerman itu banyak komunitas-komunitas Islam dari berbagai bangsa. Ada komunitas masyarakat dari Maroko. Saya datang ke sana. Makanannya, ramah tamahnya, dan sebagainya, sambil kita mengenalkan Indonesia. Begitu juga ke masyarakat Turki, Mesir, banyak sekali. Dan ada juga komunitas Indonesia. Dan yang luar biasanya komunitas Indonesia ini, mereka berebut untuk memberikan makanan bukaan puasa. Sering dibuka 2 hari, siapa yang mau menyumbang, ditutup lagi karena udah over. Sehingga ada yang minta jatah orang lain. Begitu juga sahur 10 malam terakhir, saya nggak menduga. Saya kira di Jerman itu orangnya hidupnya hedonisme. Ternyata yang muslimnya itu merindukan kehidupan Islam. Itu penuh Pak, Masjid Indonesia itu padat dan makan sahurnya tidak kurang. Alhamdulillah, itulah suasana kehidupan sosial di saat Ramadan ini. Kemudian saling membantu untuk memberikan buka puasa karena dijelaskan bahwa siapa yang membukakan puasa orang lain dengan cara yang benar, dia mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa. Jadi orang berbondong-bondong selalu untuk mendermakan makanannya, bentuk makanan biasanya, atau kadang-kadang bentuk uang diserahkan ke restoran untuk berbuka puasa. Dan di akhir bulan Ramadan selalu kita membayar zakat supaya jangan ada orang yang lapar di saat Idul Fitri. Jadi ini bagian dari fitrah manusia agar kehidupan sosial itu menjadi sehat. Bukan hanya itu, masih banyak hal yang lain karena waktu kita terbatas. Itu salah satu di antara contoh-contoh yang ada. Yang terakhir tentang efek spiritual. Manusia memang diberkati Allah satu rasa ingin mengabdi, khususnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini semarak untuk melakukan pengabdian kepada Allah luar biasa. Karena salah satu target berpuasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kita ketika Ramadan ini spiritual kita terbangun, semakin meningkat dan semakin kuat. Rasanya dekat sekali kepada Allah, beda dari hari-hari biasa. Kita memang ada upaya untuk melakukan taqarrub ilallah. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini kita selalu melakukan muhasabah, menilai diri kita ini siapa dan apa yang kita sudah lakukan, bagaimana kedekatan kita sama Allah, kepatuhan kita kepada Allah, dan lain-lain, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini, dari mana kita dapat rezeki dan kemana kita pergunakan, itu kita lakukan muhasabah. Ini memang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu mempunyai jiwa spiritual. Dengan Ramadan ini yang isinya ada puasa dan amal ibadah, spiritualisme yang ada di dalam diri kita itu rasanya semakin meningkat. Mudah-mudahan ini akan terpancar setelah kita selesai puasa sampai puasa berikutnya. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Abdul Mun'im. Tadi beliau ini ya sangat ini sekali menyampaikan begitu luasnya. Beliau ini memang sudah berpengalaman melanglang buana ke 5 benua. 2/3 dari bumi ini sudah beliau jalani.
Jadi memang beliau sebelum pensiun itu berprofesi sebagai diplomat, diplomat senior. Ini jadi beliau ini ya. Nah, maka tidak heran kalau beliau sudah banyak merasakan ini ya, makanan-makanan khas Arab, Timur maupun Barat bahkan ya. Nah, sudah tahu bagaimana budaya-budaya ya, budaya-budaya yang ramah-ramah tadi ya, beda dengan kadang-kadang dengan budaya sebagian kita itu bukan malah ramah-ramah tapi marah-marah gitu kan. Nah, itulah macam-macam budaya ya. Nah, terkait dengan Ramadan sebagai fitrah kemanusiaan, jadi memang sengaja Allah berikan Ramadan ini khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'un at-tawwabin. Jadi karena umatnya Nabi Adam ini melakukan kekurangan, kealpaan di sana sini, karenanya disiapkan 1 bulan yang namanya Ramadan untuk mengembalikan fitrah itu. Yang tadinya suka mengambil hak orang lain misalnya, dengan adanya siam Ramadan, ia kembali kepada fitrahnya, fitrah yang suci. Seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu au yuhawidani au yunassirani au majusani. Pada hakikatnya semua kita ini, manusia ini terlahir dalam keadaan suci. Nah, untuk mengembalikan kesucian itu, satu-satunya jalan hanya lewat dengan pintu Ramadan. Nah, lewat pintu Ramadan inilah fitrah yang suci itu, baik itu fitrah ketuhanan, fitrah hubungan kepada sesama manusia, ya, dan hal-hal yang lainnya pastinya akan mengikut ketika hablum minallah dan hablum minan nasnya sudah sesuai dengan fitrah. Memang sih kalau kita lihat orang-orang yang ada yang punya perspektif yang lain bahwa katanya tanpa agama juga orang akan menemukan kebenaran. Tapi perlu kita ketahui orang yang tidak punya petunjuk, tentu dia akan mengalami try and error, akan mengalami perjalanan waktu dan waktu dan biaya yang tentunya pasti relatif panjang. Nah, sebagai kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ini, tanpa kita harus mencari, tanpa kita harus keluar biaya yang banyak, yang besar, Allah kasih tuntunannya lewat Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan orang-orang yang ateis misalnya, orang-orang yang di luar non-muslim, dia bisa mendapatkan hidayah ketika dia melewati proses yang cukup lama. Nah, karenanya kita bersyukur sebagai yang terlahir dalam keadaan Islam, kemudian kita punya waktu untuk mendalami Islam. Dengan itu kita tinggal menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat siam tadi. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, salah satu keunggulan dari Ramadan adalah menjadikan Al-Quran sebagai hudan dan furqan. Ada 2 fungsi utama di sini yang bisa mendukung memudahkan seseorang hamba Allah untuk menuju fitrahnya. Pertama dia yaitu hudan, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebenarnya kalau kita lihat yang diciptakan oleh manusia saja, seperti kita katakanlah kendaraan mobil yang paling banyak diminati apalagi di masyarakat DKI. Ya, kalau kita lihat ketika kita keluar pergi ke jalan protokol misalnya Sudirman Tamrin, itu seakan-akan jalan itu penuh dengan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Nah, perusahaan Toyota tentunya mengeluarkan buku pedoman, buku panduan dalam mengoperasikan yang namanya mobil. Ketika di luar daripada pedoman itu, bisa dipastikan akan mengalami kecelakaan yang serius. Misalnya salah pencet tombol,
Di situ disampaikan ini tombol adalah tombol darurat. Nah, tiba-tiba tanpa disadari ditekan, bisa membahayakan atau salah penggunaan ya. Atau misalnya ada pintu emergency. Nah, itu pintu emergency itu ketika saat jatuh saja. Nah, dia buka pintu emergency tidak sadar ya jatuh ke jalan. Nah, itu salah satu contoh kalau tidak sesuai dengan panduan. Nah, begitu halnya dengan kita di Islam. Kita disiapkan oleh Allah panduannya lewat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Muslim? Apakah walaupun dia baik, jujur orangnya, kita tidak sedikit menemukan orang-orang yang non-Muslim ya, yang orangnya jujur, baik kepada siapapun. Tapi kalau dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka password untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala harus orang yang beriman. Orang yang beriman tidak cukup juga, harus dengan amal soleh. Dilengkapi, kemudian disempurnakan dengan amal soleh. Nah, ini kita ibaratkan seperti nomor rekening. Misalnya, Pak Yai Mun'im punya nomor rekening. Nomor rekening ini adalah imannya. Kalau nomor rekeningnya salah, ya tidak masuk uangnya. Mau berapapun mau ditransfer, mau berapa juta miliar pun tidak akan masuk. Ketika nomor rekeningnya benar, imannya benar, amal solehnya akan masuk. Nah, begitu sebaliknya. Dia melakukan kebaikan, tetapi nomor rekeningnya salah atau rekeningnya salah, ada yang mau ditransfer, tetap juga gagal. Nah, jadi iman dan amal soleh di sini itu adalah ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan itulah kita bisa menjadi orang yang fitrah. Karenanya bulan Syawal, Idul Fitri berasal dari kata fitri itu kan fitrah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Siapa mereka yang mampu kembali kepada kesucian? Ya hanya khusus mereka pribadi yang berhasil dalam Ramadan, artinya orang yang bertakwa. Karena tujuan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Hanya orang yang berhasil mencapai ke puncak fitrah, kesucian tersebut adalah orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa. Nah, karenanya kita senantiasa berupaya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ittaqullah haitsumakun. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Artinya semaksimal mungkin. Karena dengan ketakwaan itulah yang mampu menghantarkan kita kepada tingkat kesucian yang artinya juga mampu mengembalikan kefitrahan kita. Sebagaimana kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, itulah yang diharapkan juga ketika selesai kita melaksanakan siam Ramadan, kembali menjadi suci seperti laksana kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dengan Ramadan sebagai fitrah yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga saya beberapa waktu lagi sedikit mohon izin, ada pembahasan di Fakultas Kesehatan itu, ternyata yang namanya puasa itu memang memberikan dampak kesehatan bagi tubuh. Zat-zat yang ada di dalam tubuh itu ketika dia sedang berpuasa, lemak-lemak itu menurut penelitian di kalangan kesehatan itu akan bisa berubah menjadi karbohidrat. Dengan itu akan menjadi sumber energi yang terbarukan sehingga lemak-lemak itu akan berkurang. Jadi terapi yang paling bagus menurut itu ya. Artinya kalau ingin diet itu bukan berarti berhenti makan, tetapi kalau ingin menjadi orang yang kalau ingin diet lah ya kita katakan, ya lewat berpuasa. Bisa dengan puasa Ramadan, bisa dengan puasa Nabi Daud dan puasa-puasa sunnah lainnya.
Barangkali itu tambahan sedikit dari saya. Apakah narasumber kita yang terakhir Pak Yai Dr. Ihwan ada bersama kita? Nggak ada, Bu ya. Oh, nggak ada. Mungkin dari Dr. Hamdan selaku ini ya, selaku koordinator dalam acara kita ini, tentunya kita ingin mendengarkan sedikit sambutan dari beliau. Karena kabarnya dari beliau ini adalah tadarus sekaligus penutupan Dr. Hamdan ya. Dari saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya Dr. Chandra Krisna Jaya. Maaf saya tidak bisa menyalakan kamera ya karena situasi yang tidak mendukung. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati ketiga narasumber yang telah menyampaikan dari masing-masing. Pertama dari Buya Abdul Mun'im yang mewakili dari wakil ketua komisi, bukan mewakili komisi ketua ya, yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati pula Buya Risman Mukhtar yang juga sebagai wakil ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Dan yang saya hormati juga kepada Buya Dr. Chandra Krisna Jaya selaku sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Jadi malam hari ini bagian dari penutupan kegiatan kita dalam tempo kurang lebih 1 bulan, 17 session. Ini seolah-olah adalah disponsori oleh Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Jadi satu keberkahan bagi kami, terutama bagi tim di Paradigma Institute yang menjadi partner bagi Forum Silaturahim Mahasiswa Doktoral UIN Jakarta Angkatan 2016. Yang saya hormati juga kepada para hadirin, para mahasiswa, para yai, para nyai yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada seluruh hadirin. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruhnya yang telah mendukung kegiatan ini dari mulai tanggal 2 Ramadan sampai malam hari ini, yaitu tanggal malam 28 Ramadan yang kita telah menyelenggarakan dalam putaran 17 session. Dan 17 session ini dimulai dari menggugat bahwa puasa itu seolah-olah berlawanan dengan fitrah manusia, dan kita akhiri Ramadan itu bagaimana kita menyempurnakan kefitrahan manusia. Jadi awal dan akhir yang saling berhubungan. Kalau dalam ilmu tafsir itu kan munasabatul ayah ya, munasabatus surah ya. Jadi ini kita munasabah topik pertama dan munasabah topik yang terakhir, yang ke-17. Yang kedua, kami mengaturkan mohon maaf kepada seluruh hadirin jika dalam kegiatan keseluruhan kita ada hal-hal yang mungkin dalam topiknya ada hal yang kurang tepat, yang kurang berkenan, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita saling memaafkan, dan semoga hubungan silaturahim keseluruhan yang hadir, yang baru hadir, yang seringkali tiap malam hadir, dan seterusnya, kita tetap terbangun tali silaturahim. Terutama pada malam hari ini, kita mohonkan keberkahan dari para yai-yai, para buya, para syekh yang telah hadir. Dan ini merupakan sekali lagi ini adalah satu keberkahan. Anggaplah ini malam Lailatul Qadarnya forum ini ya, yang telah dihadiri tokoh-tokoh yang tentunya penuh dengan keberkahan di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Amin. Sehingga pada malam hari ini semoga malam-malam sebelum ini dan malam hari ini adalah bagian dari ibadah kita yang tidak hanya sekedar membaca Quran, tapi paling tidak kita walaupun satu ayat tapi kita bedah dalam satu topik bahasan. Nah, kalau dalam satu cerita ya,
Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu saling mengintip amal dalam satu malam itu. Ternyata pada malam-malam itu tidak saling sholat tahajud, tidak saling sholat malam, tapi ternyata membahas satu hukum, membahas satu ketentuan itu mengalahkan dari sekian rakaat-rakaat sholat sunnah yang dilakukan. Jadi ini bagian dari tadarus keilmuan, bagian dari hal membahas tentang topik keilmuan, semoga menjadikan bagian dari amal kita masing-masing. Amin. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terucap terima kasih sekali lagi, dan insya Allah kita akan tetap lanjutkan kegiatan tadarus ilmiah Ramadan ini setelah kita lakukan di tahun 2021, 2022, 2023. Semoga tahun 2024 juga kita tetap akan laksanakan dengan format yang menyesuaikan dari beberapa masukan-masukan di hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masykurin Kiai Hamdan. Jazakumullah. Dr. Chandra. Ya, sehat selalu. Ya, Dr. Hasan Mawardi sama-sama. Saya kembalikan ke Buya Chandra, silakan Buya. Baik, terima kasih Pak Yai Dr. Hamdan selaku koordinator ya acara kita ini di Forum Silaturahim yang bekerja sama dengan Paradigma Institute. Sebentar, ini ada yang bocor ini. Baik, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah selesai. Karena sudah ditutup tadi, mari juga sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya mohon izin dan kepada Allah saya mohon ampun. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Chandra.